Ini kami siap Tuhan mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam. Bisa sampah samping kiri dan kanannya. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini siapa yang tahu hari apa? Hari Minggu, betul ya. Hari ini kita memperingati apa? Pentakosta. Apa artinya Pentakosta? Hari yang ke-50 ya, hari yang ke-50. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ya, itu namanya hari Pentakosta. Hari di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus buat orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Rasul. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, waktu saudara dan saya punya Roh Allah, kita memungkinkan sekali untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau saya punya rohnya Susi Susanti, Ronaldo, atau Ronald Messi, maka Bapak Ibu semua pasti ternganga-nganga. Saya tahu dia nggak pernah latihan bola. Saya tahu dia nggak pernah belajar main bola, tapi kok bisa main sehebat itu, gitu ya? Kenapa? Karena pada saya ada roh Ronald Messi. Karena pada saya ada roh orang yang mampu. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya roh Allah, maka kita dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu bukan kemampuan kita, tetapi kemampuan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan berarti kemampuan Tuhan. Sering sekali kita berpikir, oh ini pelayananku, sehingga kita mengandalkan kekuatan kita. Wow, ini hidupku, ini rumah tanggaku, sehingga kita sering sekali mengandalkan kekuatan kita. Akhirnya mentok, akhirnya kita kelenger, akhirnya kita mulai letih lesu, lemah, dan tidak berdaya. Karena memang dalam hidup ini kita tidak mampu melakukan sesuatu di luar Tuhan. Dari awal Tuhan menciptakan kita, Dia mentiupkan napasnya kepada segumpal tanah, maka jadilah manusia. Roh Allah itu berarti pneuma. Apa arti Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pneuma. Roh Allah sendiri, napas Allah. Itulah yang diberikan kepada saudara dan saya. Kalau kita punya napasnya Allah, berarti kita punya hidupnya Allah. Waktu kita punya hidupnya Allah, maka yang hidup bukan lagi Pak Karyadi, bukan lagi Ibu Ida, tetapi yang hidup dalam diri saudara dan saya adalah ada Allah yang hidup. Amin. Ada Allah yang hidup. Itulah yang dijanjikan kepada kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi waktu Roh Kudus turun ke atas kita? Kita akan menerima kuasa. Dalam bahasa aslinya dunamis. Apa itu dunamis? Kekuatan yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu. Oleh kuasa Roh Kuduslah murid-murid dan kita semua dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Waktu Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan amanat agung buat setiap kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini bukan pekerjaan kita, ini bukan kesanggupan kita, ini bukan porsinya kita. Ini semua adalah tugasnya Tuhan, kerinduannya Tuhan, dipercayakan kepada kita. Kapan kita bisa melakukan itu semua? Saat kita menerima Roh Kudus. Maka di hari yang ke-10 ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas orang-orang percaya.
Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah penolong. Dia disebut penolong, dia disebut penghibur, dia disebut pengajar. Kalau Roh Kudus enggak turun, maka apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita, kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa menghidupi. Jadi Roh Kudus datang ke dunia untuk menyempurnakan apa yang Yesus sudah kerjakan, apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita. Roh Kudus itu menolong kita, menghibur kita, mengingatkan kita, mengajar kita tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat buat kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itulah tugas Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus memampukan kita, menyempurnakan kita. Ia mengingatkan kita, hei ibu, engkau telah dibenarkan dengan iman, bukan dengan perbuatanmu. Kamu diterima, kamu dikasihi, kamu diperhatikan, kamu dihargai oleh Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita, ya, 2 minggu yang lalu kita belajar di hari kenaikan Tuhan Yesus, yang artinya bahwa Dia menyediakan tempat buat kita. Roh Kudus mengingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan menghitungnya buat kita. Roh Kudus juga mengingatkan Dia datang seperti seorang pencuri, sehingga kita akan menjadi orang yang berjaga-jaga, menjadi orang yang siap sedia kapan saja, di mana saja kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi jelas buat kita saudara-saudara bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita. Boleh bilang sama diri kita sendiri, Roh Kudus diberikan untuk menolong saya. Yang kencang dong. Roh Kudus diberikan untuk menolong saya. Amin. Nah, Roh Kudus itu digambarkan Bapak Ibu di dalam hari pencurahan Roh Kudus. Dikatakan, maka terdengarlah seperti tiupan angin yang kencang, betul ya? Lalu seperti nyala-nyala api. Inilah gambaran Roh Kudus. Bapak Ibu pernah lihat angin puting beliung yang begitu luar biasa, bisa mengangkat rumah, bisa menghancurkan gedung, bisa mengangkat sapi, ya kan? Seperti itulah gambaran kuasa Roh Kudus. Begitu dahsyat, pohon yang gede bisa ditumbangkan, rumah yang gedung yang tinggi bisa diporak-porandakan. Tapi Roh Kudus bekerja bukan untuk menghancurkan, ya, tapi Roh Kudus bekerja untuk mengubah kita, untuk menolong kita, untuk menyempurnakan kita. Roh Kudus juga digambarkan seperti lidah-lidah api. Bagaimana lidah-lidah api? Menyala. Apa yang ada di sana pasti diubah. Apa yang nggak bisa diubah oleh api? Besi bisa diubah oleh api. Kayu apalagi. Semua bisa diubah oleh api. Begitulah kuasa Roh Kudus. Ia sanggup mengubah kita, Ia sanggup membaharui kita, Ia sanggup memulihkan kita, apapun keadaan kita. Mungkin saudara berkata, aku gak mungkin berubah lah, aku jatuh lagi dalam dosa yang sama, aku jatuh lagi dalam lubang yang sama. Hari ini ada kabar baik, di dalam Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Oleh kuasa Roh Kudus, setiap kita memungkinkan diubahkan, dibaharui, dibangkitkan, dan kita menjadi berkat. Mungkin saudara melihat orang-orang dekat saudara, dia gak mungkin berubah. Dari dulu dia sampai sekarang begitu orangnya. Perusak, pesungut-sungut, sombong, angkuh, kasar, dan lain sebagainya. Tapi hari ini ada kabar baik buat setiap kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu yang akan membawa kita melihat perubahan, baik dalam diri kita, baik dalam orang lain. Amin.
Karena itu hari ini ketika kita belajar tentang Roh Kudus, mari harapkan kuasa Roh Kudus. Mari rindukan kuasa Roh Kudus. Apa yang menghalangi kita untuk mengalami kuasa Roh Kudus? Kadang kita mengandalkan pengalaman kita. Kadang kita mengandalkan kepintaran kita. Kadang kita mengandalkan nama baik kita. Ketika kita mengandalkan semuanya itu, Roh Kudus tidak mungkin bisa leluasa bekerja dalam hidup kita. Kenapa murid-murid taat kepada Tuhan Yesus? Mereka pergi ke Yerusalem, mereka ada di sotoh rumah, mereka taat, mereka menantikan Roh Kudus karena mereka sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Karena mereka tahu mereka tidak mungkin hidup untuk diri mereka sendiri. Pada waktu itulah Roh Kudus turun ke atas mereka. Pada waktu kita menyadari bahwa kita nggak mampu dalam hidup ini, yang kita perlukan dalam hidup ini hanyalah Tuhan. Kita perlu penyertaannya, kita perlu tuntunannya, kita perlu kebenarannya. Kita merendahkan diri, kita hancur hati, kita remuk redam di hadapan Tuhan. Di situ Roh Kudus bekerja. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 3, yuk sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3 ya. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Luar biasa. Hari itu adalah hari yang luar biasa, dan hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang luar biasa saat Roh Kudus memenuhi kita, saat Roh Kudus memimpin kita. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang menarik di sini apa? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, mungkin ada orang mengajarkan, ayo ini hari Pentakosta, jadi kita sebelum hari Pentakosta berpuasa supaya Roh Kudus itu turun atas kita. Saudara, apakah Roh Kudus belum turun? Roh Kudus itu sudah turun. Roh Kudus itu sudah turun. Kita nggak perlu lagi berdoa berpuasa supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus itu sudah turun, sudah diberikan buat kita. Tinggal kita bagaimana kita mau mengikuti pimpinannya. Bagaimana kita mau membuka hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan turun, akan bekerja di dalam hidup orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan orang-orang yang berharap, yang menanti-nantikan Tuhan. Makanya dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Sebab Roh Kudus, Roh Allah itulah yang memampukan kita untuk melewati segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Hari ini kenapa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan? Itu bukan pekerjaan pendeta. Kalau hari ini saudara mengaku Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, aku perlu Engkau, saudara komitmen di dalam Tuhan, saudara setia sama Tuhan, itu bukan pekerjaan manusia, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sanggup mengubah orang. Karena Roh Kudus yang sanggup mengubah hati. Saya tidak pernah bisa mengubah hati siapapun di tempat ini. Yang bisa mengubah hati adalah Roh Kudus. Kita nggak bisa mengubah hati anak-anak kita sekalipun. Apalagi suami, apalagi istri, apalagi tetangga. Gak bisa. Makanya ketika kita tidak mengerti tentang hal ini, kita seringkali frustasi. Kita sering sekali mulai angot-angotan. Karena kita tidak menyadari
bahwa ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk melihat perubahan, untuk melihat pekerjaan Tuhan, untuk melihat lawatan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau sadarkan kita pagi hari ini. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Jangan lagi andalkan kekuatanmu, jangan lagi andalkan pengalaman kita, tetapi bergantung, berserah pada pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita nggak menyadari ini, seringkali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu orang lain diubahkan, kita berbangga diri, kita merasa hebat dari orang lain. Akhirnya kita masuk ke dalam sindrom bitter than. Itu sindrom. Tapi waktu kita menyadari inilah kekuatan Roh Kudus, waktu seseorang diubahkan, waktu seseorang diberkati lewat pelayanan kita, saudara menjadi orang yang nothing tulus. Saudara bahkan rindu lagi dipakai Tuhan. Sehingga kita akan terus produktif, inovatif, kreatif untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kalau kita menerima Roh Kudus? Dikatakan akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Saat kita menerima Roh Kudus, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin kita kepada kemurnian iman. Yang namanya murni, yang namanya emas murni, uang asli, barang asli, nggak perlu dibilang ini asli loh, ini murni loh. Pasti yang namanya sesuatu yang murni itu ada kuasa di dalamnya. Makanya waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, itu menjadi jaminan kepada setiap kita. Itu menjadi materai buat setiap kita. Bahwa waktu kita percaya Yesus, ada Roh Kudus yang menjadi materai. Artinya apa? Waktu kita menerima Roh Kudus, kita menjadi diberi materai Roh Kudus, bahwa kita punya jaminan bahwa kita ini adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, maka kita berhak menerima berkat-berkat Abraham. Haleluya. Kalau padamu ada Roh Kudus, yuk kita buka Alkitabnya supaya lebih jelas. Di dalam Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Kalau saudara mengaku Yesus, itulah pekerjaan Roh Kudus. Berarti dalam diri saudara, dalam diri saya ada Roh Kudus sebagai materai bahwa kita semua adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, berarti kita adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji. Tuhan berjanji kepada Abraham, dan janji itu menjadi warisan saudara dan saya. Sehingga dalam hidup ini kita penuh melimpah dengan sukacita. Kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kita menjadi orang yang apa adanya. Karena Roh Kudus selalu akan mengingatkan, kamu berharga, kamu diterima Tuhan, kamu dikasihi Tuhan, kamu setelah ditebus Tuhan, kamu adalah milik Tuhan. Maka ada sukacita, ada rasa syukur yang melimpah dalam hidup kita. Dan lewat itu kita melayani, lewat itu kita berbuat baik, lewat itu kita bekerja. Di dalamnya ada ketulusan dan kemurnian. Kita menjadi orang yang apa adanya, bukan menjadi orang yang seperti bunglon. Amin. Tetapi kita menjadi saksi Tuhan. Artinya apa? Kita menjadi saksi Tuhan bukan hanya di Yerusalem kita saja. Kita menjadi saksi Tuhan bukan hanya di Yudea kita saja. Kita menjadi saksi Tuhan bukan hanya di Samaria saja, tetapi sampai ke ujung bumi. Ada orang yang menjadi saksi Tuhan hanya di gereja saja. Betul? Tapi di sini nggak ada. Amin. Haleluya. Di gereja jadi saksi luar biasa.
Tapi kalau di rumah berubah, tidak menjadi saksi. Itu kan di gereja, Pak. Kalau di gereja harus jadi saksi, Pak. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kamu menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus? Saudara mau saudara hidup dalam kemurnian? Maka hari ini mari sama-sama kita merindukan kuasa Roh Kudus. Kita akan memiliki iman yang sejati, gereja yang sesungguhnya. Itulah gereja yang sesungguhnya. Nah, saudara tahu pekerjaan iblis yang paling besar dari dulu sampai sekarang adalah memalsukan iman. Memalsukan iman. Sorry bang. Bagaimana supaya orang tidak memiliki iman yang sesungguhnya? Ya. Waktu di kampung saya itu ada kuburan 7 depa ya. 7 depa itu hampir 7 meter. Lalu di situ sering orang makan-makan, lalu nanti pada waktu makan akan ada salah satu orang di antara mereka yang kerasukan. Lalu pada waktu ada yang kerasukan, ngomong yang dirasuk itu. Dia bicara seperti ini. Kalian ke gereja lah anakku. Kalian ke gereja, rajin kalian ke gereja. Saudara, bagus gak ajaran dari roh nenek moyang ini? Bagus banget ya. Gereja kalian, rajin kalian ke gereja. Tapi apa maksudnya? Kalian ke gereja tapi juga datang kepadaku, sehingga imanmu palsu, kena tipu, kena bohong, gak ada kuasanya. Hidupmu capek, hidupmu menderita, hidupmu gak ada kuasanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita gak dipimpin oleh roh yang benar itu, kita akan memiliki iman yang palsu. Seberapa banyak pun saudara melayani Tuhan, seberapa banyak pun saudara berdoa, seberapa banyak pun saudara memberi kepada Tuhan, ending-endingnya Tuhan berkata apa? Aku muak dengan persembahanmu. Sebab yang kukehendaki adalah hati yang hancur, jiwa yang remuk redam. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam struktur iman yang palsu itu bicara tentang 3 hal ini: humanisme, iman kemakmuran, dan juga tauratisme. Tauratisme itu bicara tentang aku harus begini supaya diselamatkan. Itu seorang salah dalam hal teorinya. Lalu humanisme itu bicara mereka hidup datang sama Tuhan, tetapi dengan cara mereka. Saya ulangi sekali lagi, mereka datang sama Tuhan, mereka mau menyembah Tuhan, tapi dengan cara mereka. Kalau kita datang kepada rumahnya Pak Herman, harus ngikutin cara Pak Herman dong. Betul nggak? Kalau saya masuk ke rumah Pak Herman dengan cara saya sendiri, gubuk, apa ini? Betul nggak? Ini rumah Tuhan, ini gereja Tuhan. Jadi jangan pakai cara kita, cara Tuhan. Kalau kita pakai cara kita, nggak masuk, nggak ada perubahan, nggak ada kehidupan di dalamnya. Saudara akan capek sendiri karena palsu. Coba siapa pernah pakai topeng 1 harian di rumahnya? Pernah pakai topeng? Capek nggak? Capek. Kenapa? Palsu. Makanya sering sekali ada tamu di rumah kita itu kita capek. Aduh, kapan nih pulangnya ya? Kapan nih pulangnya? Karena kita palsu. Baik-baik. Oh iya, mari. Mau makan apa bu? Mau minum apa? Padahal kita, kapan ini pulang ini? Kapan ini? Palsu. Capek kan? Capek. Seorang nggak hidup apa adanya. Nah, tapi Roh Kudus, Roh penghibur itu, Roh kebenaran itu akan menjadikan kita menjadi orang yang apa adanya, orang yang nothing tulus, sehingga saudara tidak pernah merasa capek mengikut Tuhan. Bahkan melayani Tuhan itu menjadi sesuatu yang menjadi menjadi wisata rohani, menjadi menjadi healing buat kita.
Kebersamaan di dalam Tuhan itu buat healing buat kita, buat sukacita gitu, nggak jadi beban. Sebab saudara melimpah dengan syukur. Kalau kita nggak punya kemurnian satu hari, tunggu waktu saja kok. Aku nggak mau lagi lah ke gereja, ketemu sama si Anu nanti. Aku nggak mau lagi melayani Tuhan, doa-doa aku nggak dijawab sama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena akan melahirkan kemurnian. Walaupun suami kita, istri, anak-anak kita menghadapi situasi, kondisi yang berubah di sana, tapi mereka tidak pernah diubahkan. Mereka tidak pernah bisa diubahkan oleh apapun dari dunia ini, karena mereka punya roh kebenaran, roh yang membawa mereka kepada kemurnian, roh yang membawa mereka kepada kehidupan kekal yang ajaib dan luar biasa. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang antikris, banyak orang berpikir, oh antikris itu Bill Gates Pak, Bill Gates, karena dia yang menguasai komputer. Suatu hari nanti dibuat chip, nanti dimasukin ke kepala orang, ke tangan orang, dialah nanti menjadi antikris. Oh enggak Pak, sekarang ini Vladimir Putin Pak, lihat saja Pak, dia berani-beraninya menginvasi Rusia. Ini bakalan jadi antikris. Nah tapi saudara, saya mau sampaikan, antikris itu yang utamanya bukan berbicara tentang orangnya. Antikris itu berbicara tentang spiritnya. Saudara punya spirit apa? Ketika kita punya spirit, struktur iman yang palsu tadi, apa yang terjadi? Saudara ada dalam kendali antikris. Tauratisme, humanisme, dan iman kemakmuran. Tadi saya belum sempat jelaskan iman kemakmuran. Iman kemakmuran itu adalah orang yang datang kepada Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan. Itulah iman kemakmuran. Tauratisme itu adalah orang yang bersandar kepada hukum-hukum. Saya mesti begini, mesti begini, mesti begini. Dan humanis itu orang-orang yang berpegang kepada cara-cara mereka sendiri, bukan cara Tuhan. Makanya kita belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ada di depan kita yang selalu menjadi ingatan kita, menjadi pondasi kita. Ini gereja Tuhan. Berarti kita harus dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Cara Tuhan apa? Bertumbuh dalam pengajaran rasul-rasul, bersekutuan, berkumpul. Saudara, saya bilang, saudara nggak perlu ngikutin apapun yang saya sampaikan kalau tidak berdasarkan firman Tuhan. Bahkan saudara boleh menentang saya. Tapi kalau Roh Kudus yang menuntun kita untuk taat firman Tuhan, saya mohon kepada saudara untuk mengikuti ini. Ngapain kita di sini kalau jadi gereja-gerejaan? Betul nggak? Ngapain kita melayani Tuhan capek-capek, tapi pada akhirnya Tuhan bilang, aku nggak terima semuanya itu, karena kau mengerjakannya dengan kesombongan dan keangkuhan manusia. Yang Tuhan cari di akhir zaman ini bukanlah banyaknya persembahan kita. Puji Tuhan kalau saudara memberi banyak persembahan. Puji Tuhan kalau saudara setia datang ke gereja ini. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mencari orang-orang yang punya kemurnian. Amin. Dan waktu kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dan saya mempunyai kemurnian. Kita akan menjadi saksi Tuhan bukan hanya di gereja saja. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, pelayan Tuhan ketika ada di gereja, itulah saksi yang aspal. Asli tapi palsu. Kedengarannya sama, kelihatannya sama, dipegang sama, tetapi palsu. Apa tandanya palsu? Nggak ada pertumbuhan di dalamnya, nggak ada kekuatan di dalamnya. Sama seperti pohon, kalau dia palsu nggak mungkin pernah berakar, nggak mungkin pernah bisa berakar, sehingga dia nggak mungkin jadi kuat, nggak mungkin bisa semakin besar. Kenapa? Dia nggak hidup, nggak mungkin pernah bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Makanya orang Kristen yang palsu nggak pernah lewat hidupnya itu akan lahir orang-orang yang mencintai Tuhan sama seperti dirinya. Kemarin kita belajar di Cisarua tentang bagaimana mengajar anak-anak yang disabilitas. Sesungguhnya disabilitas itu bukan hanya yang cacat, bukan. Orang yang mentalnya itu nggak normal, itu disabilitas.
Orang sukacita, dia nggak sukacita. Orang udah tegur baik-baik, dia tetap merenggut begini. Itu disabilitas. Kapan orang ini disembuhkan? Kapan orang ini mengalami Tuhan dalam hidupnya? Saat saudara dan saya berbagi hidup dengan mereka. Saat kita tidak hanya mengajar mereka, tapi saat kita membagi hidup kita. Karena kita telah menerima kasih Tuhan, karena kita telah menerima penghargaan Tuhan, karena kita telah menerima perhatian Tuhan, kita tidak pernah bisa membendungnya. Sehingga kita menjadi gereja yang ramah. Amin. Kita menjadi gereja yang ramah anak, ramah disabilitas, ramah kepada semua orang. Tidak hanya ramah kepada orang yang nampaknya ganteng datang ke gereja ini gitu ya, atau cantik. Ramah banget, apalagi ada pejabat di sini gitu kan. Tapi kita menjadi orang yang gereja yang ramah, merangkul, tidak eksklusif, tapi menjadi gereja yang merangkul. Nah, saudara bisa melihat ya, sekarang ini zamannya palsu dan real itu semakin nyata ya. Ada sepatu, ada apple yang palsu, ada bunga yang imitasi ya. Itu semua tidak ada kuasanya. Itu semua mungkin ya seperti apel yang palsu, mungkin murah harganya, tetapi apa yang terjadi? Setahun kemudian rusak. Ya, karena palsu. Bergereja dengan cara bukan dengan cara Allah, tetapi dengan cara manusia, itu adalah aspal. Digerakkan oleh reward dan punishment. Minggu yang lalu kita belajar kenapa Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kepada orang-orang percaya, orang murid-muridnya tentang hari kedatangannya. Kan Pak, boleh Pak kalau Tuhan Yesus bicara tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Yesus datang, kan kita bisa siap-siap. Betul nggak? Kok malahan seperti pencuri? Nggak masuk akal. Kan kalau sini Pak, misalnya kita tahu Tuhan Yesus mau datang tanggal 12 bulan 5 tahun 2023. Kan kita bisa siap-siap Pak. Yang tadinya ngeluh tiap hari ke gereja, ya sekarang tidur saja di gereja gitu ya. Pak pendeta, saya izin, saya mau tidur di gereja. Yang tadinya pelit sekali sekarang malah bisa jual rumahnya gitu ya. Pak, saya mau persembahkan ini hasil penjualan rumah saya. Kan bisa gitu, kan enak kan gitu, bener nggak? Yang tadinya susah-susah pelayanan harus ditarik-tarik, didorong-dorong, juga nggak bisa. Pak tolong Pak, saya mau melayani. Yang tadinya susah untuk menginjili, Pak tolong Pak, temuin saya Pak, sama siapa sih yang belum dengar Injil Pak, tolong Pak bawa saya ke sana, saya mau memberitakan Injil. Tapi itu palsu. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia digerakkan oleh reward dan punishment. Betul nggak? Yang menggerakkan bukan Roh Kudus. Tapi kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus, didorong-dorong kek, ditarik-tarik kek, kita punya kesadaran, saya ini milik Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami. Sudah begitu besar kasih yang memberkati, memulihkan saya. Bagaimana mungkin saya berdiam diri? Bagaimana mungkin saya menjadi orang Kristen yang berleha-leha? Kita akan menjadi orang-orang yang inovatif, kreatif, dan produktif. Amin. So, sama-sama dengan saya bilang ya. Inovatif, kreatif, produktif. Ada satu yang lupa. Inovatif, inisiatif, kreatif, dan produktif. Saya mau bilang, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kaku. Makanya dia bilang, aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Manusia itu suka sekali mengulang-ulang sesuatu, padahal itu bukan dari Tuhan. Dalam praktiknya, ya, ketika kemarin kita belajar disabilitas, kita nggak bisa menerapkan satu pengajaran kepada orang yang sama, kepada murid-murid kita yang satu dengan yang lain, di zaman yang satu dan di zaman yang lain. Beda. Itulah sebabnya Tuhan kita itu kreatif, inovatif, inisiatif, dan produktif. Kita pun begitu. Jangan terikat dengan cara-cara lama kita. Pak, biasanya Pak kalau di rumah kita itu kan ini Pak tidurnya jam 10 Pak. Ya, kalau misalnya udah berubah situasinya,
jam 4 anak-anak saudara harus berangkat sekolah, maka harus mau berubah. Begitu juga di gereja kita. Pak, dulu kan begini namanya, Pak, begitu, Pak. Ini zamannya berbeda. Roh Kudus itu memimpin kita inisiatif, kreatif, dan produktif. Jangan kaku. Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku. Kalau Tuhan kaku, nggak mungkin diciptakan kita ini rupa-rupanya beda-beda. Coba lihat samping kirinya, beda nggak mukanya? Iya, beda kan? Kalau misalnya sama semua mukanya, kaku banget, bosan. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang membosankan. Dia adalah kreatif. Kapan saudara dan saya inovatif, kreatif, inisiatif, dan produktif? Saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Apa hasilnya pencurahan Roh Kudus? Kita bisa melihat tentang siapa? Tentang jemaat mula-mula. Bagaimana jemaat mula-mula ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bersatu. Mereka sehati dan sejiwa. Mereka tidak lagi inklusif, tetapi eksklusif, terbuka kepada semua orang. Maka di sana ada perubahan, ada damai, ada kebebasan, pemulihan, ada kesembuhan, ada belas kasihan yang menggerakkan mereka, membangkitkan mereka untuk berbagi satu dengan yang lain. Lalu mereka membaharui komitmen mereka. Inilah yang terjadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apa? Kehadiran Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka orang-orang di luar sana akan melihat kehadiran Allah lewat jemaat Gereja Baptis Babaton. Kasihnya, perhatiannya, penerimaannya, ketulusannya, keikhlasannya, orang bisa rasakan. Jangankan lewat sesuatu yang besar yang kita lakukan, lewat senyum kita pun orang bisa melakukannya. Orang bisa merasakannya. Lewat sapaan kita pun orang bisa merasakannya. Nah, kalau misalnya sapaannya saja nyakitin, itu roh apa yang ada padanya? Roh Tuhan atau roh yang mana? Betul nggak? Apa yang terjadi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus? Maka saudara dan saya melihat seperti apa yang dialami oleh Petrus. Petrus tadinya seorang yang suka sekali arogan. Petrus adalah seorang yang tadinya suka sekali menyombongkan diri. Tetapi waktu Roh Kudus menguasai Petrus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Petrus adalah seorang yang menyangkal Yesus. Tetapi waktu Petrus menerima kuasa Roh Kudus turun atas hidupnya, Petrus menjadi saksi Tuhan. Petrus memberitakan Injil. Berapa orang yang bertobat? 5 orang bertobat. Kalau saya mungkin 5.000 kali bertobat, 5.000 kali bertobat, 5.000 kali berkhotbah, mungkin belum tentu 5 yang bertobat. Tapi Petrus sekali berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus bekerja lewat Petrus. Ia tidak lagi menjadi seorang yang penyangkal. Dia tidak lagi menjadi seorang yang arogan. Dia tidak lagi menjadi seorang yang sombong. Tapi dia menjadi orang yang rendah hati, dipimpin oleh Roh Kudus, memberi hidupnya dipakai oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua direncang Tuhan untuk menjadi gerejanya. Tuhan mau kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka kehadiran Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita akan menjadi tangan, perpanjangan tangannya Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang senang melangkah dalam rencana Tuhan. Kita akan menyatakan kehadiran Tuhan. Kita akan menyatakan belas kasihan Tuhan. Gereja bukan tempatnya, tetapi gereja adalah orangnya. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk menyadari bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjadikan kita menjadi seorang yang apa adanya. Menjadikan kita menjadi orang yang akan menyatakan kehadirannya Tuhan. Tuhan mau membawa kita menjadi gereja yang menyaksikan kuasa yang terbesar. Tuhan mau
menjadikan kita menjadi gereja yang menjadi pancaran berkatnya Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita menjadi gereja yang tidak hanya bertumbuh dalam kuantitas tetapi kualitas juga. Tuhan mau menjadikan kita menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Mari kita tunduk kepala. Saudara yang belum pernah menyadari akan kebenaran firman ini, mari berdoa kepada Tuhan. Aku rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin hidupku. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Menjadi orang-orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman kawe-kawean, bukan pek, bukan kaku, bukan inklusif. Tapi saudara, saya dirancang Tuhan untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sehati sepikir. Gereja yang menyatakan kehadiran Tuhan. Jemaat mula-mula mereka tidak hanya tahu tentang Injil, tetapi mereka menghidupi Injil dalam hidup mereka. Sehingga mereka begitu dipakai Tuhan. Maka hari ini maukah saudara melihat pekerjaan Tuhan di gereja ini menjadi pekerjaan yang begitu nyata, dirasakan, dilihat, dan memberkati banyak orang. Hari ini mari kita baharui komitmen kita. Jangan keraskan hatimu. Jadilah gereja yang